Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sirina Rahma Feryani ingin menjelaskan tentang akuntansi pajak tangguhan mengenai ilustrasi kedua. Baiklah, yang pertama itu ada entitas A, dia membeli mesin senilai 10.000 pada tanggal 2 bulan 1 X1. Nah, lalu mesin itu menurut akuntansi didepresiasikan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Nah, untuk tujuan pajaknya tuh dia didepresiasikan selama 4 tahun. Nah, misalkan penghasilan entitasnya tuh sebesar 7.000, beban operasi selain depresiasi 2.000. Ilustrasi perbedaan antara pajak dan akuntansi serta jurnalnya dapat dilihat pada pembahasan berikutnya. Pada penghitungan akuntansi, nah itu depresiasinya 10.000 dibagi dengan 5 tahun dapatlah 2.000. Untuk pendapatan itu didapat dari soal 7.000, maka dibuatlah selama 5 tahun itu 7.000. Begitu juga dengan beban operasi, dia tuh ditulis 2.000. Beban penyusutannya 2.000 didapat dari depresiasi akuntansi di atas. Nah, lalu total bebannya itu ada 4.000. Laba sebelum pajak didapat dari pendapatan dikurang total beban, dapatlah hasilnya 3.000. Beban pajak itu 750, lalu laba setelah pajak itu 2.250 didapat dari 3.000 dikurang dengan 750. Untuk penghitungan pajak itu depresiasinya 10.000 dibagi 4 tahun, karena dalam penghitungan pajak itu memang 4 tahun ya, jadi dapatlah hasilnya itu 2.500. Untuk pendapatan dan biaya operasi itu sama seperti akuntansi, dia itu didapat dari soal, maka dibuatlah selama 5 tahun itu. Untuk pendapatan 7.000 dan beban operasi 2.000. Beban penyusutannya begitu juga, tetapi bedanya kalau untuk pajak ini dia cuma hanya sampai 4 tahun, maka dibuatlah sampai tahun keempat itu 2.500. Total bebannya itu penjumlahannya, jadi 2.000 ditambah 2.500 dapatlah 4.500 sampai tahun keempat. Sedangkan tahun 5 dia cuma hanya 2.000. Penghasilan kena pajak itu didapat dari 7.000 dikurang 4.500 itu sampai tahun keempat dapatlah hasilnya 2.500. Sedangkan tahun kelima 7.000 dikurang 2.000 dapatlah hasilnya 5.000. Pada pajak terutangnya dapatlah 625 sampai tahun keempat, dan tahun kelima 1.250. Lalu masuklah ke jurnal. Pada tahun pertama sampai tahun keempat itu beban pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan sebesar 125. Itu didapat dari 750 dikurang 650. Dapatlah hasilnya 125. Itu dapatnya dari beban pajak dikurang pajak terutang. Nah, lanjut ke ilustrasi. Itu ada akuntansi dan pajak. Pada bagian akuntansi ada laba sebelum pajak dan beban pajak. Begitu juga dengan pajak. Ada penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian perbedaan serta beban pajak. Nah, pada bagian perbedaan itu ada perbedaan laba. Sampai tahun keempat dia 500 dan tahun kelima 2.000. Lalu pada perbedaan pajak itu sampai tahun keempat 125 dan pada tahun kelima 500. Itu pada tahun kelima dia masing-masing di dalam kurung. Nah, masuklah ke kewajiban pajak tangguhan itu 125 di tahun pertama, dan di tahun kedua dia 250. Itu didapat dari 125 ditambah 125. Jadi dapatlah 250. Itu berlanjut ke tahun-tahun berikutnya sampai tahun keempat. Nah, di tahun keempat dia tuh stop di 500 karena di tahun kelimanya itu 0. Nah, karena dia
pada perbedaan pajak tangguhan itu dia dalam kurung 500. Nah, jadi dapatlah hasilnya 0. Nah, lalu pada beban pajak laba rugi itu beban pajak kininya itu 625 sampai tahun keempat, dan di tahun kelima itu 1250. Beban pajak tangguhan 125 sampai tahun keempat, dan di tahun kelima 500. Nah, lalu total beban pajaknya masing-masing tahun itu berjumlah 750. Selanjutnya masuk ke ilustrasi nilai sisa, yaitu entitas A membeli mesin sebesar 12.000 pada tanggal 2 bulan 1 tahun X1. Mesin menurut akuntansi dia itu didepresiasi selama 5 tahun dengan nilai sisa 2.000. Lalu pada pajaknya itu didepresiasi 4 tahun. Misalkan penghasilan entitas 7.000, beban operasi yaitu 2.000. Nah, mesin tersebut pada tahun 2000 X6 masih digunakan, dan 2000 X7 dia dijual dengan harga 3.000. Ilustrasi perbedaan pajak dan akuntansi serta jurnalnya dapat dilihat pada penjelasan yang akan saya jelaskan berikut ini. Baiklah, pada akuntansi itu depresiasi menurut akuntansinya 12.000 dikurang 2.000 dibagi 5 tahun dapatlah hasilnya 2.000. Nah, lalu pada pendapatan itu dia didapatlah sebesar 7.000, dan keuntungan mesin itu pada tahun ke-7 itu 1.000. Beban operasinya 2.000, beban penyusutan 2.000 sampai tahun kelima, karena memang pada akuntansi tadi sudah dijelaskan untuk penyusutan dia sampai tahun kelima, total bebannya itu sampai tahun kelima sebesar 4.000, dan pada tahun ke-6 dan ke-7 itu sebesar 2.000. Lalu laba sebelum pajaknya pada sampai tahun ke-5 itu sebesar 3.000, didapat dari 7.000 dikurang 4.000. Sedangkan pada tahun ke-6 dia tuh didapat 5.000 karena 7.000 dikurang 2.000. Begitu juga dengan tahun ke-7 itu 7.000 ditambah 1.000 dapat hasilnya 8.000, lalu dikurang dengan total beban 2.000 maka dapatlah 6.000. Pada beban pajaknya itu 750. Nah, lalu laba setelah pajaknya 2.250 sampai tahun kelima itu didapat dari 3.000 dikurang 750. Begitu juga dengan tahun ke-6, itu 5.000 dikurang 1.250, dan tahun ke-7 itu 6.000 dikurang 1.250. Nah, jadi pada laba setelah pajaknya itu didapat dari laba sebelum pajak dikurang beban pajak. Lanjut ke ilustrasi bagian pajak, itu depresiasi pajaknya 10.000 dibagi 4 tahun dapatlah 2.500. Nah, pada pendapatan itu 7.000, dan keuntungan mesin pada tahun ke-7 3.000, beban operasi 2.000, beban penyusutan 3.000 sampai tahun ke-4. Total bebannya itu sampai tahun ke-4 5.000, tahun ke-5 6 dan 7 2.000. Nah, penghasilan kena pajaknya sampai tahun ke-4 itu 2.000, didapat dari 7.000 dikurang 5.000, yaitu pendapatan dikurang total beban. Begitu juga dengan tahun ke-5 dan 5, 6 dan 7. Nah, pada tahun ke-5 itu penghasilan kena pajaknya 5.000, tahun ke-6 5.000, dan tahun ke-7 8.000. Pajak terutangnya sampai tahun ke-4 500, tahun ke-5 dan ke-6-nya 1.250, dan tahun ke-7-nya 2.000. Penghasilan setelah pajak itu didapat dari pengurangan penghasilan kena pajak dikurang pajak terutang. Nah, pada tahun ke-4 itu didapat hasilnya itu penghasilan kena pajaknya 1.500. Pada tahun ke-5 dan ke-6 itu penghasilan setelah kena pajaknya itu 3.750, dan pada tahun ke-7 penghasilan setelah pajaknya 6.000. Lanjut ke ilustrasi nilai sisa. Pada bagian akuntansi dan pajak itu sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Nah, pada bagian perbedaan itu ada perbedaan laba sampai tahun ke-4 1.000, tahun ke-5 2.000 minus 2.000, tahun ke-6 kosong, tahun ke-7 minus 2.000. Perbedaan pajak sampai tahun ke-4 250, tahun ke-5 minus 500, tahun ke-6 kosong, tahun ke-7 minus 500. Pada kewajiban pajak tangguhan itu berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun pertama 250, pada tahun kedua 500, itu didapat dari 250 ditambah 250 pada perbedaan pajak. Nah, itu berlanjut sampai ke tahun ke-6. Nah, pada tahun ke-7 itu kosong karena 500 dengan minus 500. Nah, pada bagian beban pajak,
Nah, itu ada beban pajak ini sampai tahun keempat 500, tahun kelima dan keenamnya 1.250, tahun ketujuhnya 2.000. Nah, pada beban pajak tangguhan sampai tahun keempat 250, pada tahun kelima minus 500, pada tahun keenam kosong, pada tahun ketujuh minus 500. Nah, jadi total beban pajaknya itu didapat daripada beban pajak ini dijumlahkan dengan beban pajak tangguhan. Nah, sampai tahun keempat dia tuh 750. Begitu juga dengan tahun kelima 750. Nah, pada tahun keenam itu hasilnya 1250, pada tahun ketujuh 1500. Lalu lanjut ke jurnal. Pada tahun pertama dan tahun keempat itu jurnalnya ialah beban pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan sebesar 250. Pada tahun kelima, liabilitas pajak tangguhan terhadap pendapatan pajak tangguhan sebesar 500. Dan pada tahun ketujuh itu liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan sebesar 500. Pada awal tahun 2005, liabilitas pajak tangguhan terakumulasi sebesar 1.000. Pada akhir tahun 2005, setelah depresiasi dicatat, perbedaan direalisasi 500, sehingga liabilitas pajak tangguhan yang nilainya 500, dan pada perbedaan ini akan hilang saat aset tersebut dijual di tahun 2007. Pajak mengakui keuntungan 3.000, akuntansi 1.000. Lanjut ke ilustrasi. Pada entitas A di tahun 2000x1 mengalami kerugian fiskal 8.000, lalu entitas laba 2000x2 2.000, entitas laba 2000x3 3.000, 2000x4 sebesar 5.000. Tidak ada perbedaan antara akuntansi dan pajak. Nah, pada laba akuntansinya itu pada tahun pertamanya 8.000, pada tahun keduanya 2.000, pada tahun ketiganya 3.000, dan pada tahun keempatnya 5.000. Beban pajak ininya sampai tahun ketiga itu kosong, dan pada tahun keempatnya 500. Beban pajak tangguhan itu pada tahun pertama 2.000, tahun kedua 500, tahun ketiga 750, dan tahun keempat 750. Total beban pajaknya itu didapat dari beban pajak ini dijumlahkan dengan beban pajak tangguhan. Hasilnya sudah tertera pada tabel yang dijelaskan tersebut. Nah, lalu pada laba setelah pajak itu didapat dari laba akuntansi dikurangkan dengan total beban pajak. Nah, hasilnya sudah tertera di tabel tersebut. Untuk jurnal itu ada aset pajak tangguhan terhadap pendapatan pajak tangguhan sebesar 2.000, beban pajak tangguhan terhadap aset pajak tangguhan sebesar 500, beban pajak tangguhan terhadap aset pajak tangguhan sebesar 750, beban pajak kini 500, beban pajak tangguhan 750 terhadap aset pajak tangguhan 750, dan utang pajak kini 500. Lanjut ke ilustrasi aset dan kewajiban pajak tangguhan. Mesin memiliki harga perolehan sebesar 6.000, umur manfaatnya 3 tahun, tidak ada nilai sisa. Pada akuntansi dan pajak menggunakan metode garis lurus. Pada akuntansi selama 3 tahun dan pada pajak selama 2 tahun. Pendapatan tahunan sebesar 5.000 sepanjang tahun tersebut. Tarif pajaknya 40%, biaya garansi estimasi 10% dari pendapatan. Untuk tujuan pajak, garansi dibebankan pada di saat dibayarkan, yaitu pada tahun ketiga. Nah, di revenue-nya itu sampai tahun ketiga 5.000, depreciation expense-nya sampai tahun ketiga 2.000, warranty expense-nya sampai ke tahun ketiga 500. Begitu juga dengan pre-tax expense-nya 2.500. Nah, di income tax expense-nya di bagian current itu sampai tahun kedua 800, tahun ketiganya 1.400. Di VAT-nya sampai tahun kedua 200, tahun ketiganya minus 400. Income tax expense-nya sampai tahun ketiga 1.000, net income-nya tuh 1.500 sampai tahun ketiga. Nah, net income-nya itu didapat dari pre-tax expense dikurang dengan income tax expense. Pada balance sheet itu di tahun pertama deferred tax expense-nya 200, tahun keduanya 400, dan tahun ketiganya kosong. Deferred tax liability-nya itu pada tahun pertama 400, tahun kedua 800, tahun ketiga kosong. Tax payable-nya didapat dari tahun pertama dan tahun kedua itu ada nominalnya 800, dan tahun ketiganya 1.400. Itu tax payable-nya didapat dari current-nya tuh.
Nah, selanjutnya PT Berlian pada tahun 2005 mengalami kerugian sebesar 500 miliar. Asumsi tidak ada perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang lain. Tarif pajak itu sebesar 30%. Pada tahun 2006, 100 miliar. Tahun 2007, 100 miliar. Tahun 2008, 100 miliar. Tahun 2009, 100 miliar. Dan di tahun 2009 itu terjadi perubahan tarif pajak sebesar 25%. Nah, yang saya sebutkan tadi itu ialah labanya. Nah, setelah yang tadi saya sebutkan itu, lalu dijabarkanlah pada laba tahun itu seperti berikut ini. Lanjut, PT Berlian pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 600 miliar. Terdapat informasi, yaitu perbedaan permanen karena sumbangan dan pemberian natura sebesar 50 miliar dan perusahaan mengakui beban garansi sebesar 15 miliar. Menurut pajak hanya boleh diakui sebesar 5 yang telah dikeluarkan. Nah, yang terakhir itu PT Mulai pada tahun 2006 memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar 800 miliar. Terdapat informasi yaitu perbedaan permanen karena sumbangan itu sebesar 40 miliar, perbedaan karena penghasilan bunga sebesar 100 miliar, yang dikenakan pajak finansial 20%. Perusahaan membeli aktiva tetap sebesar 200 miliar, yang menurut akuntansi disusutkan 4 tahun, dan menurut pajak disusutkan 8 tahun garis lurus tanpa nilai sisa. Perusahaan mengakui penyisian piutang sebesar 10 miliar, menurut pajak tidak boleh diakui.